Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama kita muliakan dan kita cintai beserta kita hormati guru kita semua Al-Habib Ali Al-Habsyi dan segenap para habaib atau para syaraib, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ada depan kita Abah Badruddin, semoga dengan kehadiran beliau semua, ada yang lupa kayak ada Habib Hamudi, Hamudi, mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi kehidupan kita, mengabulkan segala hajat kita, memberkahi kampung kita sehingga kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap juga pengurus Masjid Nurul Islam yang saya hormati dan saya cintai, mudah-mudahan selalu berjalan dengan istiqomah, dan ini selalu kita menyambung silaturahmi satu sama lain, dan mudah-mudahan para pengurus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memandang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua dari kita meluangkan waktunya untuk datang ke sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meraih atau menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan langkah kaki kita, tangan yang kita gunakan, mata yang kita gunakan untuk melihat, lisan yang kita gunakan, semua pada malam hari ini kita berkumpul di masjid ini adalah salah satu tanda seseorang itu mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri-ciri orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang beriman, yang dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Sebagaimana kalau kita mau beli baju, yang dibeli baju gamis berarti ciri-cirinya, oh bajunya tangannya panjang, ada yang tangannya pendek, oh ada yang namanya juga warnanya, ya, sehingga terjadilah namanya baju gamis. Atau mau membeli apapun pasti ada ciri-cirinya. Orang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga ada tandanya yang nampak di dalam anggota badan kita. Jadi orang itu, kata Abu Lais, beliau itu mengatakan bahwasanya di dalam diri kita ini, kalau di dalam anggota badan kita ini itu menunjukkan sesuatu kebaikan, berarti orang tersebut adalah punya tanda-tanda rasa takut kepada Allah. Karena ada orang tuh yang tidak tahu-tahu
takutkah enggak takutkah, yang penting hidup aja dulu. Masalah takut enggak takut sama Allah tuh urusan belakangan. Urusan apa? Urusan apalagi kalau sudah dinasehatin, sudah ada ngomongannya apa? Kuburan enggak sama-sama juga kok. Ya. Oleh karena itulah, kalau sudah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia merasa dilihat oleh Allah dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Ali Zainal Abidin As-Sajid. Beliau ketika waktu wudu aja, ya, waktu wudu saja itu khusyuknya luar biasa sampai gemeteran. Karena tingkatan rasa takutnya kepada Allah. Kalau kita wudu cepat-cepatan, yang penting selesai berwudu. Ya. Yang penting selesai berwudu. Nggak tahu mukanya betulkah yang dibasuh, nggak tahu tangannya sudah sempurnakah yang dicuci, kakinya sudah sempurnakah, sebagian dari kepalanya sudah sempurnakah, nggak tahu semua itu. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajid, oh luar biasa, ketika wudu aja beliau gemetar. Kita juga gemetar juga kadang-kadang kalau wudu. Kalau sudah wudu musim hujan, setelah mau sholat subuh, gemetar juga, gemetar kedinginan. Kalau Imam Ali itu gemetar ketakutan. Kenapa? Bagaimana aku bisa aman sekarang aku bahkan berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Makanya para ulama mengatakan orang yang kalau wudunya khusyuk, maka sholatnya juga khusyuk. Orang kalau sholatnya khusyuk sudah pasti diterima oleh Allah. Tapi kalau orang yang tidak khusyuk di dalam wudunya, berarti sholatnya juga tidak khusyuk. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kullu salatin la yahduru fihal qalbu fahuwa ila uqubatil asra. Kata Imam Hasan Al-Basri, setiap salat kita tidak dibarengi dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat tersebut akan menjadi sebab kita diazab oleh Allah. Azabnya dipercepat oleh Allah bagi orang-orang yang tidak khusyuk di dalam salat. Oh kalau kayak itu Ustaz, berarti kan dosa sholat tambahnya ya. Kalau sholat juga kita tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah, berarti tidak usah sholat, sudah tambah ngeri berarti. Orang yang sholat aja, ya, orang yang sholat aja itu tidak khusyuk dapat azab, apalagi orang yang tidak sholat. Makanya orang kalau sudah wudunya khusyuk, salatnya khusyuk. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin ketika salat, beliau mengangkat takbir khusyuk sampai rumah beliau terbakar habis. Beliau tidak merasakan bagaimana panasnya itu rumah terbakar. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru tahu, astagfirullahaladzim, rumahku terbakar. Kenapa? Karena dimulai dari wudu khusyuk. Di dalam sholat juga akhirnya khusyuk. Akhirnya orang-orang yang seperti inilah yang masuk dalam golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang nanti di hari kiamat tuh ada yang datang, mereka dalam keadaan muka putih berseri, dan itu adalah dalam naungannya Allah.
dalam naungannya Allah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan orang-orang yang putih mukanya itu orang-orang yang sering senang berwudu. Ya, bukan orang yang senang skincarean. Sebulan sekali mikirkan skincare apa lagi. Kalau sudah tambah jerawatnya ada cocok ganti lagi skincare. Ya, bulan depan gitu lagi tambah jerawat ndak glowing malah tambah jerawat. Ya. Itu namanya bukan untuk memutihkan. Yang kita mau memutihkan wajah itu memperbanyak dengan air wudu. Kadang-kadang kita ini sibuk dengan urusan dunia. Sehingga apa? Semua itu harus dilihat oleh orang lain. Seakan-akan kita harus tampil bagus terus di mata orang lain. Lupa bahwasanya kita tuh harus tampil yang wajib itu yang terbaik untuk Allah, bukan untuk orang lain. Akhirnya lupa. Ya. Makanya kalau orang sudah khusyuk wudu, salatnya khusyuk, ya kan? Maka Allah juga menjanjikan bagi orang yang dia meninggal, orang yang selalu mengerjakan salat dan dia dalam keadaan khusyuk, Allah mengatakan falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengerjakan salat, kelak kata Allah, aku akan berikan kalian yang selalu istiqomah dalam mengerjakan salat kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus, kehidupan yang enak, kehidupan yang bahagia. Kebahagiaan bukanlah kita mempunyai rumah besar. Kebahagiaan bukanlah kita yang mempunyai mobil mewah. Kebahagiaan bukanlah kita mempunyai istri banyak misalkan. Bukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuai dengan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, selalu diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan. Ya. Hidup ini pahit. Hidup tuh tidak ada yang tidak selesai dari masalah. Pahit. Ada yang tidak ada masalah? Tidak ada, semua ada masalah. Namanya di dunia, makanya banyak masalah. Kalau banyak cucian itu di laundry. Karena kita masih hidup di dunia. Oleh karena itulah tingkatkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana? Yang pertama, jaga. Apa yang dijaga? Mata kita dari memandang yang haram. Ya. Yang kedua, lisan kita jaga dari apa? Dari menggibah, berbohong, ngadu domba, fudul. Ya. Itu adalah tanda orang kalau sudah dia takut kepada Allah. Yang pertama, jaga mata pandangan. Yang kedua, jaga lisan. Yang ketiga, jaga tangannya. Jangan tangan digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi lakukan tangan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah. Ya. Jangan pelit, jangan medit. Ya, jangan seke, jangan pamalar. Nah, lengkap sudah. Ya, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang pemalar, bagi orang yang seke, bagi orang yang medit, orang yang pelit. Ada yang namanya kebahagiaan. Tidak ada. Orang pelit aja itu juga tidak suka dengan orang yang pelit. Jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya.
belajar, berbagi, belajar dermawan. Terlebih ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dikumandangkan, ucapkanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad. Kalau enggak, hakikat bakhil akan keluar. Cukup dia katakan orang yang bakhil, ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan heran. Makanya khususnya malam Jumat berbanyak salawat atas Nabi Muhammad terakhir, yang dilanjutkan dengan Habib Ali setelah ini. Perbanyak bersalawat atas Nabi Muhammad. Perbanyak. Khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Sebentar. Karena Nabi Daud alaihissalam itu pernah duduk, ibaratnya tuh kalau kita gambarkan tuh duduk di luar rumah, duduk di luar rumah tempat duduknya. Nabi Daud ketika itu membaca Zabur. Ketika membaca Zabur, di dalam tanah tersebut kelihatan ulat merah keluar. Ulat merah keluar. Kata Nabi Daud, ketika beliau membaca Zabur, dilihat ini ulat merah, ini apa sih faedahnya ulat merah ini hidup di dunia ini? Tidak ada faedahnya. Apa sih Allah Ta'ala ini mau menciptakan ulat merah ini, yang di dalam tanah, untuk apa sih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya si ulat tersebut, cacing merah tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbicara. Ketika itu cacing merah tersebut bertanya, "Ya Daud." Wahai Nabi Allah Daud. Labbaik. Apakah engkau tahu untuk apa aku diciptakan? Faedahnya aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Daud, "Enggak tahu aku." Kata ulat tersebut, "Aku kalau siang hari itu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10.000 kali dalam sehari." Itu kalau siang. Malam Allah mengilhamkan lagi kepadaku mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10.000 kali. Mengetahui itu Nabi Daud sekelas cacing itu 10.000 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10.000 kali. Sekelas cacing. Tahu cacing lah? Tahu cacing lah? 10.000. Tapi kita berapa? Salawat atas Nabi Muhammad berapa? Keseharian kita. Ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali. Ada? Jangan kalah dengan cacing yang tidak ada rasa, tidak ada otak, tidak ada penglihatan. Artinya penglihatan yang secara zahir, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan-kelebihan seperti kita manusia, itu bisa berselawat atas Nabi sampai 10.000 kali. Kita berapa? Ada yang bisa setiap harinya sampai 1.000 kali. Makanya kata para ulama, salawat atas Nabi itu gampang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gampang. Tapi tidak ada yang bisa untuk mengucapkan salawat atas Nabi kecuali diberikan taufik oleh Allah. Gampang. Apalagi kalau sudah keutamaan salawat banyak. Keutamaan salawat banyak.
Sudah sering kita dengar bagaimana keutamaan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari itu khususnya malam Jumat, hari Jumat, ya, kalau bisa, kalau bagi ibu-ibu, kalau suaminya mau tambah sayang sambil masak salawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya kan, daripada nanti bila ingin melihat ikan di dalam kolam nyanyi-nyanyi itu aja, ya, nah, lebih baik salawat. Ikannya di dalam kolam, kolamnya dimakan ikan. Ya, apapun salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di zaman sekarang ini, zaman yang penuh fitnah, yang bisa mengunggulkan kita di ibadah di antara yang lain yaitu dengan memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang siap sehari seberapa? Harus ada wiritan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dari sekarang tanamkan 100. Dimulai 100, nanti kalau sudah malam Jumat tambahin 300. Hari Jumat tambahin 300. Dimulain dengan sedikit dulu. Nanti kalau sudah mulai tidak bisa dan selalu membaca, baca lagi, tambahin lagi. Yang seharinya yang 100 jadi 300. 300, hari Kamis, malam Jumat 1000. Jumat 1000. Ya, maka akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.